Kami ajak Anda menuju ke Polres Wonogiri di Jawa Tengah, pemirsa, di mana masih melakukan penyidikan terhadap pelaku pembunuhan kekasihnya yang dikubur dan juga dicor, kini membongkar kuburan wanita yang hilang sejak 2,5 bulan yang lalu. J, warga Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah, hanya menunduk dengan tangan terborgol saat menjalani pemeriksaan di Polres setempat. J sejak tanggal 1 Mei ditangkap polisi dan dijadikan tersangka karena telah membunuh kekasihnya dengan cara sadis, yaitu dicekik dan dikubur di belakang rumah bapaknya di bawah pohon. Tidak hanya itu, kuburan tersebut juga dicor dengan ketebalan lebih 5 cm. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap tersangka. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara kasus perempuan yang dibunuh dan dicor oleh kekasihnya di Wonogiri, Jawa Tengah? Kita terhubung dengan Ibtu Agung Desa Dewo, Kasat Reskrim. Pak Kasat, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, untuk hasil penyelidikan sementara ini seperti apa? Baik, Mbak. Pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga korban. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, melaporkan untuk perkembangan penyidikan saat ini memang kami masih terus menggali keterangan daripada tersangka, dan alhamdulillah keterangan tersangka mengembang kepada cara dia melakukan pembunuhan tersebut, Mbak. Halo, Mbak. Pembunuhan ini benar dicekik, Pak. Seperti apa, Pak? Jadi perkembangan yang kami dapatkan terkait dari pemeriksaan tersangka, jadi selain tersangka ini mencekik dan membekap korban, setelah korban terjatuh, kemudian korban didudui di atasnya sambil dipukuli oleh tersangka di bagian wajah dan kepala, Mbak. Oke. Pak, perilaku ini didasari atas apa, Pak? Apakah dendam atau betul dihamili dan minta dinikahi namun tidak dikabulkan sehingga pelaku menjadi kalap, atau seperti apa? Baik, Mbak. Kalau untuk hamil itu tidak, Mbak. Motif tersangka saat ini kita masih mendalami. Yang pertama yaitu karena korban meminta untuk dinikahi. Yang kedua terkait motif masalah hutang uang, Mbak. Oke. Kalau begitu Pak, untuk pelaku dan juga korban ini hubungannya benar sepasang kekasih atau apa? Baik, Mbak, keterangan sementara hubungan antara korban dengan pelaku ini adalah kekasih, Mbak. Sepasang. Oke. Pak, korban ini sebelumnya pernah dinyatakan hilang oleh pihak keluarga dan kemudian dilaporkan oleh pihak kepolisian. Untuk penemuan korban pertama kali seperti apa, Pak? Baik, Mbak, setelah kita menerima laporan orang hilang pada tanggal 14 Februari, kemudian kita langsung melakukan serangkaian penyidikan dan melakukan penyidikan secara scientific investigation. Alhamdulillah pada hari tanggal 11 Mei, kita bisa mendapatkan di mana korban di tanggal 1 Mei, kita bisa mendapatkan korban dikuburkan di daerah Ngadirojo, Pak. Oke, ini mendapatkan korban ditemukan tewas begitu Pak, dicor. Ini bagaimana Pak? Apa kemudian mewawancarai pihak-pihak yang sebelumnya sempat bertemu dengan korban? Baik, Mbak. Jadi kita bisa menemukan kuburan di mana korban dikubur ini dari keterangan daripada ayah tersangka, Mbak. Inisial G. Oke. Artinya ayah tersangka ini sudah tahu bahwa sang pelaku anaknya membunuh korban, begitu? Tahu, Mbak. Jadi bapaknya ini, jadi mohon maaf Mbak, sedikit menceritakan. Jadi kejadian pembunuhan ini terjadi di rumah orang tua daripada tersangka inisial J. Pada saat pembunuhan ini, orang tua tersangka ini sedang tidak berada di tempat.
Oke. Kemudian setelah datang ke rumah, orang tuanya ini kaget ketika melihat sudah ada mayat di sana, Mbak. Oke. Pak, artinya bisakah orang tua dari pelaku ini juga dijerat hukuman lantaran mengetahui dan tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian atau malah melaporkan sebenarnya? Seperti apa, Pak? Sangat bisa untuk dijerat, Mbak. Mhm. Saat ini memang untuk orang tua tersangka masih kita periksa untuk pendalaman peran-perannya, Mbak. Oke. Apakah kemudian sang ayah ini sempat membantu pelaku juga untuk menguburkan hingga akhirnya mengecor, Pak? Karena itu kan butuh semen, pasir, dan lain-lain ya, Pak. Butuh bantuan juga mungkin. Jadi pembelian semen dan pasir itu ketika ayahnya mau masuk itu dilarang oleh anak yang tersangka ini, Mbak. Jadi si anak ini ketika bapak mengetuk pintu itu, Pak, saya minta tolong dibelikan ini, saya minta tolong dibelikan ini. Jadi belum sempat masuk rumah sudah disuruh untuk membelikan semen, pasir, dan batu bata, Mbak. Oke. Pada saat proses penguburan jenazah korban, apakah sang ayah juga tahu? Itu masih kita dalami, Mbak. Oke. Masih kita dalami untuk penguburannya apakah ayahnya ini terlibat dalam penguburannya atau tidak. Oke, Pak, untuk ancaman bagi pelaku sendiri, Saat ini untuk pelaku kita ancam dengan pasal 338 KUHP, tapi itu juga masih bisa berkembang ke pasal 340 KUHP, Mbak. oke, ini juga masih bisa berkembang, artinya bisa saja ada pelaku lainnya ya, begitu ya, Pak? Masih kita gali terus, Mbak, untuk keterangan-keterangan daripada saksi dan tersangka. Oke, baik, terima kasih Ibtu Agung Sadewo, Pak Kasat Reskrim Polres Wonogiri sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak.